Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Maura Anita. Di video kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita yang sebelumnya, yaitu pada materi IP address dan juga subnetting. Dan ini adalah poin-poin yang akan kita bahas nanti satu persatu di video ini. Nanti kita akan coba juga soal subnetting, kemudian saya akan membahas mengenai konsep switch router, IP public, IP privat, dan juga kita akan mencoba mempraktekkan switch dan juga router di Cisco ya. Kita ke pembahasan subnetting traffic terlebih dahulu. IP address itu ada dua, yaitu IPv4 dan juga IPv6. Nah, di sini kita akan bahas yang IPv4 terlebih dahulu. IPv4 itu memiliki 32 bit. IPv4 itu memiliki jumlah 4 oktet. X ini adalah angka yang angkanya itu dari 0 sampai 255. Contoh IP address dan penulisannya yang benar pada IPv4 adalah menggunakan traffic. Contoh 192.168.1.1/24 seperti ini. /24 ini yang dinamakan traffic ya, yang mana traffic ini artinya adalah total IP yang bisa digunakan. Nah, untuk mencari traffic kita itu menggunakan subnetting teman-teman. Pada proses subnetting ini kita itu akan mencari total IP, kemudian kita akan mencari subnet mask, IP network, IP broadcast, dan juga IP range. Nah, untuk mencari total IP, rumus yang digunakan adalah I2 dikurangi traffic. I2 ini adalah jumlah dari bit IPv4 sendiri. Jadi misal 2 dikurangi traffic berarti 2 dikurangi 24. Kita ambil contoh IP yang kita tulis itu yaitu sama dengan 8. Kemudian 2/8 sama dengan 255. Nah, maka IP yang kita dipakai adalah dari 0 sampai 255. Oh ya, ini 2/4, ini sudah mutlak dari sananya ya. Nah, itu cara mencari total IP. Kita lanjut ke subnetting soal 1. Kita lanjut untuk mencari subnet mask. Nih, teman-teman, subnet mask itu sama dengan traffic, yaitu untuk mencari total IP yang bisa ditemukan. Nah, untuk konfigurasi pada Cisco ini menggunakannya subnet mask, berbeda jika kita menggunakannya traffic, menggunakannya traffic. Nah, untuk rumus subnet mask itu adalah 256 dikurangi total IP. Nah, total IP yang tadi adalah 256 sama dengan 0. Karena hasilnya 0, untuk penulisannya itu seperti ini teman-teman. 255 jadi yang berubah itu yang angka paling kecil. Kemudian untuk IP network ini adalah IP awal yang berarti IP-nya adalah 0. Ini IP broadcast ini adalah IP terakhir berarti 255. Oh ya, IP broadcast itu selalu ganjil ya teman-teman. Dan kalau IP network itu selalu genap. Kemudian untuk IP range ini adalah setelah IP network dan sampai sebelum IP broadcast, yaitu berarti 1 sampai 254. Seperti itu ya. Kita lanjut ke soal subnetting yang kedua. Di sini kita coba lakukan subnetting untuk IP yang sudah saya tuliskan, yaitu 172.1.5.1/26. Langsung saja di sini kita cari total IP-nya. Rumus total IP adalah 32 dikurangi traffic. Di sini trafficnya adalah 26, berarti 32 dikurangi 26 sama dengan 6. Kemudian kita pangkatkan 2/6 sama dengan 64. Jadi total IP yang bisa digunakan adalah 64. Kemudian untuk subnet mask, rumusnya adalah 256 dikurangi total IP yaitu 64 sama dengan 192. Jadi subnetnya bisa ditulis seperti ini: 255.255.255.192. Jadi untuk IP networknya berarti adalah 0, lalu IP broadcastnya adalah 63. Kemudian IP range-nya berarti 1 sampai 62. Itu ya. Kita lanjut ke soal berikutnya yaitu soal subnetting yang ketiga. Di sini untuk soal yang ketiga ini adalah 10.10.10.50/27. Kita cari total IP-nya, 32 dikurangi 27 sama dengan 5. Lalu 2/5 sama dengan 72. Jadi total IP yang bisa digunakan adalah 72. Lalu subnet mask-nya 256 dikurangi 72 sama dengan 224. Yang berarti subnet mask-nya bisa ditulis adalah 255.255.224. Lalu untuk IP network-nya ini adalah 0. Dan untuk IP broadcast-nya ini adalah 31. Lalu IP range-nya 1 sampai 30. Nah, teman-teman, ini padahal soal itu kan IP-nya adalah 50/27. Padahal yang kita subnetin tadi pada traffic-nya, pada traffic 27 itu hanya sampai IP 32. Nah, maka dikenallah istilah block subnet. Jadi block subnet ini adalah lanjutan IP selanjutnya. Nah, pada IP network, pada block subnet selanjutnya atau block subnet yang kedua, ini adalah berarti 32 ditambah 32. Lalu pada IP broadcast-nya ini
Tipe 2 ditambah tipe 2 adalah 64. Maka IP address-nya 64 dikurangi 1 sama dengan 63. Nah, ini pada blok subnet yang kedua, ini IP yang 50 sudah masuk ya. Jadi seperti itu teman-teman. Kita lanjut ke IP public dan IP privat. IP public adalah IP yang bisa diakses siapa saja dan di mana saja. Contohnya seperti IP Google yaitu 888, lalu mungkin IP Facebook dan lain sebagainya. Nah, sedangkan IP privat itu tidak bisa diakses di mana saja dan hanya bisa diakses oleh orang tertentu atau oleh administrator atau siapa saja yang berada dalam lingkup jaringan privat tersebut. Kita lanjut ke konsep switch dan router. Untuk konsep switch sendiri itu adalah menghubungkan device-device yang berada dalam satu blok subnet. Misal dalam satu jaringan terdapat PC 1, 2, dan 3 yang terhubung ke switch. Nah, maka PC 1 itu IP-nya misal 1.1, lalu PC 2 IP-nya 1.2, kemudian PC 3 IP-nya 1.3. Nah, itu kan depannya satu semua ya, 1.2, 1.3. Nah, itulah yang dinamakan dalam satu blok subnet. Kemudian untuk konsep dari router yaitu menghubungkan device-device dalam blok subnet yang berbeda. Seperti topologi yang barusan saya jelaskan tadi, kan terdapat satu switch dengan 3 PC yang IP-nya berada dalam satu blok. Lalu jika terdapat satu PC lagi dengan IP yang berbeda blok, 3 PC tadi, maka disitulah kita harus menambahkan yang namanya router. Jadi nanti PC dengan IP berbeda tersebut akan terhubung ke router, kemudian dari router ke switch, lalu ke PC-PC di bawahnya, sehingga mereka itu bisa saling berkomunikasi. Kita lanjut ke praktek switch bagian 1. Kalian bisa lihat display-nya. Di sini kita buat topologi switch-nya ya. Di sini kita klik add device, lalu kita ambil 2 PC. Kemudian kita klik add device, kita pilih switch. Kita pilih switch yang pertama ini saja. Kemudian kita konekkan dengan kabel. Kita pilih kabel yang biasa saja. Klik ke switch. Kemudian kita coba konfigurasikan ya. Ini kita klik 2 kali pada PC. Kita ke bagian desktop. Lalu kita pilih IP configuration. Nah, di sini pada IP default address, misal saya mau IP-nya adalah 10.10 pada PC 1. Maka subnet masknya di sini adalah 255.255.255.24. Kenapa 24? Karena di sini saya menggunakan grafik /26. Kemudian kita close. Kita juga setting pada PC 2-nya dengan IP. Untuk PC 2 saya berarti IP-nya 10.11 ya. Nah, masknya sama seperti tadi. Oke, seperti ini, go. Kita coba testing dari PC 1 ke PC 2 ya. Kita ke command prompt. Di sini kita seperti 10.10.10.11. Apakah berhasil? Nah, di sini berhasil ya. Selain dengan cara ini untuk tes komunikasi, kita itu juga bisa dengan cara ini. Teman-teman klik logo yang ini, kemudian ke PC 1, lalu ke PC 2. Nah, bisa dilihat di sini statusnya successful ya. Nah, ini berarti berhasil teman-teman. Sekarang kita lanjut ke praktek switch bagian 2. Nah, di sini saya sudah buat topologi lagi di sampingnya ya. Ceritanya ini berbeda ruangan. Nah, di topologi baru ini ada satu switch, kemudian ada 3 PC teman-teman, bisa buat sendiri ya. Kemudian jika sudah, kita lanjut ke konfigurasikan IP. Jadi nanti IP mereka itu berbeda blok subnet dengan topologi yang sudah ya. Nah, pada topologi sebelah kanan, ini IP-nya saya mau karena saya menggunakan blok subnet yang kedua, berarti PC IP-nya adalah 10.34. PC 3 IP-nya 10.35, terus PC 4 saya mau 10.36. Untuk blok subnet ini sudah saya jelaskan di video sebelumnya, jadi teman-teman sudah paham ya. Sekarang kita coba setting di PC 3, PC 4, lalu PC 5. Oke, sudah saya kasih IP semua ya. Sekarang kita coba uji komunikasi. Kita tarik suratnya ke PC 2, kemudian ke PC 3 dulu. Oke, di sini successful. Kita coba dari PC 3 ke PC 4. Di sini juga successful. Lalu kita coba dari PC 4 ke PC 2. Nah, di sini juga successful semua ya. Sekarang kita lanjut ke praktek router. Langsung saja di sini kita tambahkan untuk routernya ya. Di sini kita klik network device, pilih router. Kemudian di sini saya mau menggunakan router yang paling ujung yang seringnya adalah 28.1. Kita taruh di tengah-tengah antara topologi kanan dan juga kiri. Kemudian kita sambungkan kabelnya, kita pilih yang ini. Kita tarik dari switch ke router, lalu dari router ke switch. Karena PC antara switch kanan dan juga kiri ini berbeda blok subnet, maka di sini kita akan melakukan konfigurasi router. Pastinya agar semua PC-nya itu bisa saling komunikasi semua gitu. Di sini kita buka routernya, kita ke config pada fase Ethernet 00. Di sini kita on-kan. Nah, ini yang tadinya antara kabel ini merah, ini sekarang sudah hijau. Oke, lakukan juga pada fase Ethernet 01. Kita on-kan. Oke, sudah hijau. Kemudian di sini kita masukkan IP address-nya pada fase Ethernet 010. IP default address di sini kita tulis karena yang kanan ini ke switch, yang sebelah kiri berarti dia IP-nya adalah 10.1 ya. Subnet masknya 255.24. Lalu pada flash Ethernet 01 IP-nya berarti adalah 10.33. Saya harap teman-teman tidak bingung. Ini sama subnet masknya 255.24.
Jangan lupa ya, 10.33 ini namanya IT Gateway. Nah, IT Gateway ini nanti kita masukkan pada setiap PC-nya gitu. Sekarang kita mulai dari PC 0 dulu, ke desktop, kemudian IT configuration, pada active default gateway kita tulis gateway yang tadi kita tulis. Karena ini yang sebelah kiri, berarti gateway-nya adalah 10.1. Kemudian browse, kita lakukan pada PC 1, kemudian kita juga tambahkan gateway pada PC 2 sampai PC 4, yang mana gateway-nya itu adalah berarti tadi gateway-nya itu 10.33. Kita tulis 10.33. Kita lakukan pada PC yang lainnya, PC 3, di PC 4, semuanya ya gateway-nya. Sekarang kita coba komunikasi antara PC-PC yang ada di kiri dan PC-PC yang ada di kanan. Di sini kita tarik suratnya, misal dari PC 1 ke PC 2 ini harusnya berhasil ya. Oke, masih forward, kita coba lagi. Nah, ini successful ya. Tadi kalau fail, tidak apa-apa, mungkin lagi ya, ditunggu saja. Kemudian kita coba dari PC 0 ke PC 4. Nah, successful ya. Oke, sudah selesai untuk konfigurasi routernya. Nah, seperti itu untuk pembahasan kita pada bab IP address dan subnetwork ini. Saya harap teman-teman bisa paham dan juga mengerti ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.